unforgettable place. Feels like a dream. A place of many wonders and full of life. I open my eyes. Earth is our Pandora. Alun-alun kondisinya memang luar biasa, bagus, bersih, dan mungkin saat ini memang banyak, terutama teman-teman dari kalangan muda maupun yang lansia, banyak yang jogging dan sebagainya, olahraga pagi maupun sore. Namun demikian ada sedikit titik-titik tertentu yang perlu ada pembenahan ataupun ya renovasi lah, biar menambah semangat teman-teman yang seusia saya maupun yang adik-adik itu. Dan terima kasih sekali dengan Pemkab Ngawi yang cukup perhatian terhadap segalanya, terutama bidang olahraga dan pariwisata. Terima kasih. Bangkora punya poin-poin tersendiri khususnya untuk memadai para komunitas, khususnya yang di seputaran alun-alun. Seingat saya, setahu saya itu setiap bulan atau setiap 35 hari sekali itu ada event-event yang bisa mengumpulkan dari para komunitas. Tidak menutup kemungkinan komunitas apapun ada di sini. Terima kasih di Spora cukup perhatian, cukup dekat dengan teman-teman komunitas. Mantap. Dari mana? Kelas 4. Kelas berapa? 1. Ini pelajaran apa? Olahraga ya? Iya. Oh, kalau olahraga ini mesti di alun-alun sini? Iya. Ini sama siapa namanya? Afif. Afif sama? Nadia. Oh, ini alun-alun ini nyaman nggak? Nyaman. Apa kok yang bikin nyaman apa buat kali? Soal alun-alun ini bagus. Oh. Bersih. Ganti kau. Yang jual makanan banyak? Banyak. Selamat pagi, Sobat Ngopi Pagi. Lama kita tidak berjumpa. Hari ini Sabtu 18 Januari 2025 kita kembali lagi menyapa teman-teman Sobat Ngopi Pagi yang tentunya udah kangen banget. Lama Ngopi Pagi nggak nongol karena kita agak ada hibernasi karena ada beberapa yang harus membuat Ngopi Pagi belum apa-apa tayang lagi nih episode-episodenya. Tapi kita udah punya segudang inspirasi yang mau kita sampaikan kepada Sobat Ngopi Pagi semua. Oh iya, lupa mau ngucapin dulu selamat tahun baru tahun 2025. Semoga di tahun 2025 kita semua bisa menjadi yang lebih baik. Dengan harapan-harapan di tahun sebelumnya yang belum tercapai, semoga segera tercapai di tahun 2025 ini. Oke, Sobat Ngopi Pagi, hari ini hari Sabtu ya, buat teman-teman yang bekerja sudah mulai masuk di weekend, waktunya buat liburan. Lagi mau piknik kemana? Ayo, jangan lupa tetap di Piknik Nengawi, karena Piknik Nengawi asik. Kita lagi di Amphitheater di alun-alun Ngawi. Pagi ini kita mau mengupas secara lebih mendalam seputar tentang alun-alun Ngawi yang dimana belum banyak teman-teman tahu ada apa sih di alun-alun Ngawi dan alun-alun Ngawi itu seperti apa. Dan tentunya kita sudah mendatangkan narasumber yang ahlinya ahli di alun-alun Ngawi, tentunya dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sendiri, tepatnya di UPT Destinasi Wisata Terpadu. Penasaran siapa dia? Nah, pasti penasaran dong ya. Langsung aja kita sambut bareng-bareng dengan pelepasan burung blekok. Dia sudah ada di samping saya dan menahan tertawa ini sebenarnya. Oke, selamat pagi Bapak siapa ya? Saya sebut nama nggak ya? Langsung selamat pagi Pak Ari. Selamat pagi Mas Ino, Ici beserta tim podcast dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang luar biasa. Gimana? Alhamdulillah hari ini cerah ya Mas Ino ya. Alhamdulillah Sabtu gitu Pak ya, waktunya buat jalan-jalan Pak. Tapi cerah gitu. Alhamdulillah. Jadi tetap gas OTW. Gas, tetap semangat. Yang belum punya tujuan main ke alun-alun, lihat kita podcast boleh. Langsung merapat. Oke, luar biasa. Ya, Oke, teman-teman kayaknya belum banyak tahu ya siapa Pak Ari, tapi di Pak Ari ini sebenarnya sangat berpengaruh di UPT Destinasi Wisata Terpadu, terutama di alun-alun Ngawi. Nah, kita
kenalan dulu lah, tak kenal maka tak sayang ya kan, siapa Pak Ari ini. Teman-teman kalau pengen tahu siapa Pak Ari nanti bisa ini simak dulu, kalau kurang lengkap bisa komen di ini ya, di bawah ini CV. CV-nya. Silakan Pak Ari Oke. bisa perkenalkan diri ke sobat Ngopi Pagi. Oke. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya menyapa Sobat Ngopi Pagi yang luar biasa. Hari ini sangat cerah ya Mas Ino pagi ini. Alhamdulillah. Dan kebetulan ini weekend, Wis. hari Sabtu bagi teman-teman Sobat Ngopi Pagi yang ingin menikmati weekend, nggak jauh-jauh atau tipis-tipis, ayo gas ke Wis. alun-alun. Nggak Ya. tipis juga di alun-alun ini karena banyak banget Oke. kontennya, jadi bisa tebel Pak, nggak Oke, cuma tipis. Mantap. Menyesuaikan. Gas tebel ke alun-alun Ngawi. Menyesuaikan. Mohon izin memperkenalkan diri Sobat Ngopi Pagi dan Mas Ino. Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Ari Putra Wibawa. Saya ASN di UPT Destinasi Wisata Terpadu, di bawah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Ini ngomong-ngomong nih Pak Ari, tentang alun-alun Ngawi ini kita udah mau bahas alun-alun aja ya gitu. Oke, lanjut. Alun-alun Ngawi itu kan menurut trust isunya di masyarakat, alun-alun Ngawi itu merupakan alun-alun terbesar di Indonesia bahkan di dunia Pak Ari. Oke. Itu bener gak sih Pak Ari? Ini banyak Ya. berseliweran ini tanya-tanya gitu Pak. Oke, betul Mas Ino. Berdasarkan data yang bisa dikatakan akurat Mas Ino, Iya. kalau alun-alun Ngawi itu sebenarnya alun-alun yang terluas se-Jawa Timur. Terluas se-Jawa Timur. Dengan luas 68.310 meter persegi Mas Ino. 68.000. Kalau Mas Ino dan tim bisa melihat, alun-alun ini kan terbagi ada dua ya Mas ya. Iya. Ada sisi timur, ada sisi barat. Dan di dua sisi tersebut ada spot-spot atau lokasi-lokasi untuk kegiatan masyarakat. Seperti itu Mas Iya. Ino. Jadi alun-alun ini sangat luas sekali. Kalau pengen jalan-jalan di alun-alun Ngawi ini harus siapkan tenaga ekstra. Karena luasnya aja sekian, Iya. 68.000 meter persegi. Iya. Luas banget. Dan satu putaran keliling alun-alun ini kurang lebih ya 1 kilo Mas Ino. Wih, Lumayan. satu putaran 1 kilo. Pengen jalan 100 kilo, muter aja 100 kali. Aduh, Iya, lumayan luar biasa. jauh Pak ya. Iya, lumayan. Kalau biasa. di beberapa daerah kan memang sempat saya ke sana itu kan kecil gitu loh, Iya, maksudnya separuhnya bahkan mungkin. bahkan ada yang seperempat bahkan Seperempatnya. iya, Iya. kurang dari seperempat bahkan ada itu udah disebut alun-alun. Iya. Luar biasa berarti Ngawi. Terus ngomong-ngomong dengan area seluas ini Pak, ini pastinya ada fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Pemkab Ngawi. Di antaranya ada fasilitas apa aja Pak di Iya. sini? Pemerintah daerah Kabupaten Ngawi ini juga istilahnya update ya Mas, mengikuti perkembangan Up to zaman, date. mengikuti tren, karena pemerintah Kabupaten Ngawi itu juga menjadi kabupaten yang sangat mengikuti perkembangan teknologi, Oke. mengikuti tren di masyarakat. Iya. Jadi ada beberapa fasilitas yang ada di alun-alun Ngawi ini untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat. Seperti ada taman lalu lintas Mas. Ada taman lalu lintas. Iya. Anak-anak kecil itu Pak ya. Betul, itu untuk belajar mengedukasi anak-anak lalu khususnya terkait peraturan lalu lintas. Peraturan Iya. lalu lintas. Terus ada yang namanya taman terapi. Oh, ada taman terapi, menarik nih. Oh, menarik Mas. Taman terapi itu ada semacam alat-alat fitness ya. Oh, ada fasilitas olahraga. outdoor, fasilitas olahraga seperti itu yang bisa dipakai untuk masyarakat yang selain mau melaksanakan jogging atau hanya sekedar jalan sehat, setelah itu bisa lanjut ke taman terapi, Taman melaksanakan terapi. fitness tipis-tipis Mas. Wih, Oke, fitnessnya sorry. gratis ya Pak kalau di sini? Gratis, Wih, free, luar Mas. biasa Iya. mau fitness gratis. Lumayan buat ngempesin ini. Iya. Oke, besok gas alun-alun. Ada- Tapi ini udah di alun-alun sih. Ada juga Taman Merpati, ada Ada gazebo di dalamnya. Merpati. Ada apa sana. Pak Taman Merpati itu? Ya taman, terus ada air mancurnya juga Oh, ada air Mas, ada mancur. kolamnya dulu itu seperti apa ya, kita itu untuk melepas penat Tempat nyantai. Iya, tempat nyantai. Para siswa-siswi atau masyarakat Kabupaten Ngawi yang waktu isoma Ya. sekedar nongkrong, sekedar melepas lelah, melepaskan penat sebelum kembali Yang beraktivitas. gabut-gabut gitu cari Iya. inspirasi di Taman Sambil Merpati. makan siang Wih. gitu, bawa bekal kan asik juga Mas, seperti itu. Luar biasa. Terus ada lapangan tenis, Lapangan tenis. juga ya, alhamdulillah lapangan tenisnya juga bagus. Terus ada lapangan basket juga Mas, bagi Basket anak muda yang ada. hobi basket ada juga. Terus nggak kalah penting itu
ada fasum yang namanya toilet umum, Mas. Toilet umum ini itu ada penting di banget beberapa ini, titik, ada di beberapa titik. Iya. Dan untuk kebersihan alhamdulillah para staf karyawan-karyawati yang ada di UP Talonin ini luar biasa. Mereka itu dedikasinya luar biasa, Mas. Jadi kebersihan itu pasti diutamakan. Iya. Luar Nah, biasa. bisa dicek kok nanti ya. Iya, luar Seperti itu, biasa. Mas. Tentunya ada satu fasilitas yang mungkin Pak Ari kelewatan nih. Ini yang di belakang kita ini. Oke. Kita ini salah satu Luar biasa. fasilitas dari alun-alun. Iya, ini namanya MP Theater, Mas. Ada Ini MP Theater. konsepnya dulu itu untuk yang mau mengadakan istilahnya pertunjukan seni, ruang pertunjukan gitu iya, ya. terus bagi anak-anak sekolah ini sekitar alun-alun kan juga banyak sekolah-sekolah SMP, SD, Iya. SMP, SMA, SMK sederajat, Mas. Biasanya melakukan foto yearbook, latihan musik, latihan nari ya juga di MP Theater sini, Mas. Iya, jadi fasilitasnya ada semacam kursi-kursi ya, semacam tempat untuk Ya, duduk, tempat untuk pertunjukan, panggung, penonton, panggung gitu ya, ya. seperti Lengkap itu. Pak ya. Lengkap. Jadi kok. kalau mau bikin pertunjukan gitu bisa pakai fasilitas amphitheater. Ya, Wah, silakan. luar biasa di alun. Silakan. Difasilitasi Lengkap kok. ada amphitheater, ada sarana olahraga, pertunjukan seni budaya Ya. olahraga. Terus kalau kita kan punya fasilitas selengkap ini ya Pak, tentunya dengan area seluas ini. Kita mau nyinggung sedikit tentang hal yang sangat penting, yaitu keamanan. Oke, Yes. keamanan. Ini ya. pastinya dipikirkan sematang-matang mungkin dong Iya. tentang keamanan di sini Oke. itu gimana Pak Ari? Untuk keamanan dari dinas itu sudah mengantisipasi dengan memasang beberapa CCTV Wih, di ada spot-spot CCTV. atau di titik-titik yang dianggap rawan, Mas, dianggap perlu dipasang di situ karena kan namanya kejahatan itu terjadi Wis. bukan karena ada niat dari pelaku. Juga ada Simbolnya Bang kesempatan, Napi ya. dong. Mentang-mentang di situ ada lapas. Ya seperti itu, Mas. Ya memang seperti itu karena kita tetap harus meminimalisir atau istilahnya jangan sampai pernah terjadi kejadian Ya, hal-hal yang ya. tidak diinginkan. Dan biasanya di setiap event-event besar seperti kemarin baru kita lewati bersama itu Natal dan Ya, Tahun Baru, Natal Tahun Baru. di beberapa titik di alun-alun itu terpasang pos terpadu, Mas. Pos terpadu. Itu gabungan antara TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan seperti itu. Ada Antar terpadu. ini ya Pak, antar Jadi instansi. ya insidental, Mas. Ya, insidental. jadi ada kerjasama dengan Betul, pihak-pihak betul. terkait dengan keamanan. Jadi dan yang gak kalah penting tetap dinas kita itu memfasilitasi, Mas. tetap memfasilitasi. Jadi itu. luar biasa ini keamanannya juga terjaga. Iya, Jadi siap. buat yang berkunjung di alun-alun Ngawi nggak usah khawatir kalau ada tentang kriminalisasi atau apapun. Lagi pula kita juga ada di sekitar Polres Ngawi ya, Oke, Pak ya. mantap. Jadi Dekat. aman lah ya. Nggak ada 1 kilo dari Nggak ada Polres 1 Ngawi. kilo, Bahkan. ya. Terus sebelah timur itu kan ada Kodim 0805. Oh iya, ada juga, kodim Mas. juga. Jadi Iya, kalau ada dekat. penjahat langsung gebukin di tempat. Iya. Karena seperti itu kan akhirnya orang mau berbuat jahat kan pikir-pikir, Mas. Waduh, Iya. dekat dengan Kodim, dekat dengan Polres seperti itu. Mau berbuat jahat daripada nanti bonyok duluan, Mas. Ya, daripada bonyok di TKP. Oke, buat para pelaku kejahatan jangan sampai merapat ke alun-alun Ngawi, security aman di sini. Iya. Oke, teman-teman, ngobrolnya kita seru banget. Sepertinya mau ada yang mau lewat dulu nih, kita break sejenak. Setelah yang mau lewat ini, tetap di Ngopi Pagi, ngobrol seputar pariwisata, pemuda, olahraga dan ekonomi kreatif. Kembali lagi di Ngopi Pagi, ngobrol penuh inspirasi seputar pariwisata, pemuda, olahraga dan ekonomi kreatif. Masih bersama Pak Ari tentunya dengan bahasan yang makin seru. Tadi udah membahas tentang
keamanan dan fasilitas yang ada di alun-alun Ngawi. Adanya keamanan, adanya fasilitas ini tentunya tidak jauh dengan yang namanya event untuk meramaikan alun-alun Ngawi. Ngomong-ngomong Pak Ari, event di alun-alun Ngawi ini apa sih yang rutin dilaksanakan itu? Pastinya banyak dong di sini. Oke. Untuk event biasanya setiap hari Minggu itu kan ada yang namanya CFD, Car Free Day ya. Oke. Dan alhamdulillah luar biasa CFD sekarang itu semakin ramai, semakin meriah, ramai, Mas. semakin meriah. Ada Iya. orang olahraga Karena, gitu ya. karena mereka sendiri ternyata sekarang sudah punya yang namanya paguyuban, Ada paguyuban paguyuban CFD. Car Free Day. Iya, Mas. Dan paguyuban tersebut itu sudah terstruktur, terorganisir dengan baik. Dan terjadi apa ya semacam kompetisi yang sehat tapi Kompetisi yang sehat. kompetisi antar para pengusaha menengah mikro UMKM. betul Mas. Selain Luar CFD biasa. ada apa lagi Pak? Kalau selain CFD itu biasanya di setiap hari akad pahing, Iya. kalau sepasaran akad pahing itu ada event yang lebih besar lagi Mas. Oke. Ada biasanya pertunjukan, Musik, terus gitu sering, Pak, ya, di musik, sini, Pak? live. Kalau yang Bazar-bazar gitu sering Pak? Bazar Ya? sering banget Oh, Mas. bazar Biasanya sering itu yang banget. mengadakan dinas, yang rutin itu biasanya dari dinas koperasi, dinas pasar seperti itu rutin Oke. mengadakan Mas. Terus dari komunitas-komunitas yang berbasis agama Islam biasanya mereka mengadakan semacam apa Mas itu namanya pengajian akbar. Pengajian akbar. Iya, pengajian akbar Luar yang biasa. biasanya juga mengundang para ulama-ulama, Ulama-ulama besar. kiai-kiai terkenal, iya, seperti Gus Ali Gondrong, Wih. iya seperti itu. Itu pastinya mendatangkan banyak sekali Iya. pengunjung dari Habib Syekh, luar seperti daerah itu, tentunya betul. Pak ya. Iya. Oke, terkait event yang udah luar biasa seperti ini pastinya banyak banget juga ada pertanyaan dari masyarakat terkait jualan nih Pak. Ini sangat Oke. krusial banget ini soalnya. Karena setiap ada kerumunan pasti pedagang tuh pengen datang. Iya. Ngomong-ngomong nih Pak, boleh nggak sih jualan di sekitar alun-alun Ngawi Pak? Kalau untuk jualan atau PKL ya Mas Iya. ya, pedagang kaki Kaki lima, lima. pedagang kaki Kakinya lima. 5. Iya. Pedagang kaki lima itu sebenarnya diizinkan pukul 15 sampai pukul 24. 15 Itu sampai 24. bagi yang belum mendapatkan relokasi PKL di street food Mas, Iya. itu biasanya difasilitasi di Jalan Serong Di Barat Jalan Serong saja. Barat saja. Iya. Oh, gitu. Selain di situ sebenarnya itu tidak diperbolehkan Mas. Baik. Sebenarnya karena memang bukan untuk peruntukannya Mas. Oh, gitu. Seperti trotoar, seperti jalan-jalan pedestrian itu kan memang sebenarnya bukan peruntukan untuk PKL. Jadi diperbolehkan tapi di area tertentu Iya, di agar area tertentu. penataan alun-alun ini tetap rapi dan nyaman Iya, untuk pengunjung Pak ya, betul tentunya. Mas, karena perlu diingat kembali dan masyarakat perlu kita edukasi Mas. Sebenarnya ini kan fasilitas umum. Fasilitas umum. Jadi untuk siapapun. Betul, apabila nanti dipakai untuk berdagang yang notabene kepentingan untuk pribadi, Iya. memang tidak bisa dipungkiri Mas kalau urusan dengan perut itu kan ya seperti itu. Iya, betul. Ya. Ya, tapi mereka juga masyarakat Iya, umum masyarakat juga kita masih ada juga. kesempatan kalau mereka untuk mengais rezeki Iya, gitu Pak Mas, ya. betul, betul. Baik, ada satu pertanyaan lagi nih untuk Pak Ari nih spesial sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Jika ada keluhan terkait fasilitas dan segala tentang alun-alun nih Pak, ini masyarakat boleh mengadukan kemana Pak Ari ini? Ini penting banget ini soalnya. Oke, mantap. Pertanyaannya ini kritis sekali ya ini Mas Ino. Kritis sekali jenengan ini. Sarjana hukum ya, Mas. Oke. Dihukum. Untuk keluhan itu pasti ada Mas dari masyarakat. Namanya masyarakat kita itu kan majemuk Mas. Apabila ada keluhan, saran, kritik, masukan yang sifatnya membangun, silahkan datang ke kantor UPT Destinasi Wisata Terpadu yang berada di alun-alun sebelah selatan. Oke. Atau lebih tepatnya itu di depan Lapas Ngawi. Di depan Lapas Ngawi. Jadi ada atau bisa kantor datang langsung UPT. ke kantor dinas Mas. Oke, Di karena Jalan ini Yosudarso nomor di bawah 63. naungan Dinas Pariwisata Betul, Pemuda dan Olahraga, iya. jadi bisa menyampaikan keluhan, kritik dan sarannya di Dinas Pariwisata Iya. Pemuda dan Olahraga tentunya. Yang sifatnya membangun loh Mas ya. Iya. Tapi jangan nyinyir. Kalau Iya. nyinyir nanti di ini akun sosmed lain. Iya, oke, seperti itu Mas. Baik, Ya. pertanyaannya luar biasa dan obrolannya sangat seru sekali bersama Siap. Pak Ari. Tapi Siap. karena kita ada waktu yang
membatasi. Jadi untuk obrolan selanjutnya mungkin ada di kesempatan lain Pak Ari. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Mas Ino, Ici yang luar biasa. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Oke. Teman-teman tetap stay di Ngopi Pagi karena kita akan kedatangan satu narasumber lagi yang luar biasa tentang alun-alun. Narasumber kita. Ini kenapa Siapa baru nih? muncul? Cindy ya. Kalau enggak dikasih Haus, tahu. haus. Tadi ya. Hausnya udah dari tadi. Oke. Kenapa baru muncul? Namanya siapa Mas? Mas atau Mbak ini? Luar biasa. Ini penunggunya amphitheater. Oke, Sobat Ngopi Pagi, tetap stay di channel Pariwisata Ngawi tentunya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Ngopi Pagi, ngobrol penuh inspirasi seputar pariwisata, pemuda, olahraga, dan ekonomi kreatif. Piknik neng Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ngopi Pagi. Hari ini Sabtu, kita kembali lagi di alun-alun yang cerah ini. Aktivitas di alun-alun ini luar biasa sekali. Yang itu ternyata alun-alun itu juga ternyata penuh dengan cinta. Cinta akan kebersihan, cinta akan olahraga dan lain sebagainya. Kebetulan tadi saya melihat satu artis itu sedang lari-lari di area sini. Mungkin kita bisa undang, sepertinya artis berbakat, berbobot dan luar biasa. Mas, sini Mas. Nah, kita mengundang salah satu artis yang kebetulan memanfaatkan area alun-alun ini. Ya, luar biasa sekali. Aku gila. Aku dewe gila, Mas. Iya. Tadi saya lihat itu luar biasa ya aktivitasnya. Ya kan Mulai saya- dari olahraga di sini, kemudian main bola sendiri. Iya. Kemudian tadi juga ada para layang kok juga latihan di sini. Iya. Sepak bola sendiri, tinju di sini. Kenalin dong. Oke, Dengan kenalkan. Bang siapa? Saya tahu ki lanang apa itu toh? Aku bingung kok, Oh, Mas. iya. Nah, iya. Ayo monggo Mas. Ya. Kenalkan, saya Daniela. Ya. Dari mana Mas? Ya, dari situ sampean panggil. Gitu. Jadi gini, Ah, saya kagum dengan alun-alun. kenapa Mas? Kenapa? Ya, fasilitasnya cukup lengkap kok. Oh. Saya olahraga dari subuh gitu Mhm. sampai sekarang. Ini padahal Itu sudah belum kelar, Oh, Mas. belum selesai. Belum. Masih keringetan ya? Saya itu mulai olahraga itu dari subuh tadi. Sampai sekarang itu belum selesai, Mas. Wow. Saking luasnya alun-alun. Itu subuh tadi pagi pas subuh kemarin? Subuh tadi pagi. Ya wong sudah mencoba sepak bola ya. Sepak bola tadi saya lihat. Saya mencoba skatepark gitu. Oh, Ya, ada skateparknya juga ada di sini. skatepark. Oh.
Olahraga. Tinju ya. Oh, tinju luar Iya, biasa lah. sekali. Tinju. Terus tadi juga pas sepak bola tadi juga Sama sepak bola- kembaran saya. Oh, sama kembarannya enggak Iya. diajak ya? Kembarannya kemana ini, Mas? Nggak tahu tadi beli lontong Oh, kayaknya. beli Iya. lontong. Oh iya, di sini juga kulinernya banyak ya. Banyak kulinernya Oh. di sebelahnya masjid ada. Oh. Pusatnya kuliner di situ. Oh, gitu. Itu Jadi- tiap hari atau gimana, Mas? Tiap olahraga? hari, Mas. Iya, luar biasa sekali. Orang saya aja orang Ngawi gumun kok. Gitu, Gitu loh. gitu ya, Lihat luar biasa ya. alun-alun begitu luasnya, begitu lengkap fasilitasnya, bersih, aman lagi, Mas. Gitu. Ya cuman yang tadi yang saya heran, saya kok dilihatin banyak orang. Oh. Ternyata kostum saya memang apa ya salah ya, Mas ya. Oh. Itu kok pakai itu kan bandana buat keringat ya. Kalau itu kan serbet makan, Mas. Itu Ya, fungsinya saya- apa, Mas? Punyanya serbet, Mas. Gitu. Saya mau cari deker ya, kan namanya deker ya, Mas ya. Nggak ada gitu loh. Ini sama keluarga atau Masnya masih belum Walah. keluarga? Sudah berkeluarga Oh, sudah jelas berkeluarga. ya. Tapi Nyaman saya ya? kesini sendiri. Oh, sendiri. Istri saya malu, Mas. Ya, gitu loh. Oh. Jadi ya nggak rugi lah kalau di alun-alun itu Ah. murah meriah, ya toh. Tempatnya luas. Mau geletak di alun-alun juga banyak gazebo. Oh. Ya toh. gitu. Tempatnya sejuk, banyak pohon rindang. Nyaman lah ya. Iya, nyaman banget. Oh. Burung-burung yang terbang bebas ini banyak sekali. Oh, itu kotorannya nempel di sini, Mas. Ya, iya. Terus saya usah kok malah nempel gitu. Nah, ini Jadi gitu. bukti kalau alun-alun di sini itu luar biasa dan penuh banyak sekali kuliner. Iya. Ini ada ini. Ini wajib dicoba ini. Loh. Nah, masuk frame ini. Iya. penjualnya. No, tadi kan saya sudah pesen. Nah, Ada lontong ini pecel. lontong pecel istimewa alun-alun ini. Ya kan Ada kulinernya lontong luar biasa. pecel, Pengembangan Ada ekonominya ya. nasi pecel juga ada. Makasih ya, Mas. Support Wah. UMKM. Support UMKM dan juga pelaku ekonomi kreatif di sini. Loh. Jadi kalau nggak percaya. Ini nanti bisa jadi properti juga di sini. Nah, Makasih nggih, Mas. Selamat nanti menikmati, ya, Bapak. nanti dihitung belakangan, nggih. Jadi ini bukti ya kalau di Ngawi ini di alun-alun ini kulinernya luar biasa, bisa olahraga. iya. Habis olahraga capek, Ah, kita pesen lontong Ah, pecel atau nasi pecel. habis itu Udah, luar enak. biasa. Sambil main ayunan. Yo, Ada. Ada. Apa namanya itu? Outbound anak-anak. Ada. Lengkap Ada. sekali, dekat tempat ibadah juga. Betul. Masjid. Oke, sobat ngopi pagi, kita sambil menikmati pecel, ya kan ada ngopi Lontong pagi, pecel. ada lontong pecelnya juga ada, ngopinya juga lengkap. Kalau pengen rekreasi yang murah meriah dan juga berkelas, bersih, nyaman, ajak keluarga Anda semua ke alun-alun. Kita nikmati lontong pecel alun-alun. Pedes gak Ki? Lumayan. Lumayan urut dirasake padahal. Ya. Oke, Oke. selamat ngopi pagi. Kita nikmati kuliner Bareng-bareng. bareng-bareng di Sabtu pagi ini. nyaman, tapi kalau musim hujan becek, jogging jadi gak nyaman. Oh, oke. Matur suwun ya Bu J, sehat selalu. Dengan Kak siapa? Mbak Bati Olahraganya tiap hari atau bagaimana di lingkungan alun-alun ini? setiap hari, Hmm. setiap setengah jam, 30 menit, 3 kali, 4 kali putaran. Setiap hari atau bagaimana? Setiap hari, Oh. setiap hari. Terus suasana ketika olahraga di Ngawi ini bagaimana di sekitar alun-alun ini? Alhamdulillah cukup menyenangkan, walaupun sederhana cukup menyenangkan. Wow. Lingkungannya juga mendukung. Sinar matahari juga dapat, kenyamanan sejuk juga. Nyaman buat jalan-jalan untuk olahraga. Mungkin untuk saran dan masukan kepada pengelola alun-alun? Untuk saran untuk saat ini
Baguslah kebersihan. Udah lumayan sih Mas kebersihan, terus alat-alat untuk itu olahraganya sudah lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Kan kemarin sempat banyak yang rusak. Ini alhamdulillah udah banyak yang diperbaiki. Kamar mandi Mas, kamar mandi itu kan biasanya kalau pakai kan sembarangan gitu loh. Kalau buang air kecil itu jarang dibersihkan gitu. Ya minta tolong untuk dibersihkan buat kenyamanan pengunjung di alun-alun khususnya. Oke, terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Sama-sama. Sedap. Oke, kembali lagi di Ngopi Pagi, ngobrol penuh inspirasi seputar pariwisata, pemuda dan olahraga dan ekonomi kreatif di Ngawi. Oke, kita udah kedatangan lagi narasumber yang kedua, yaitu yang lebih seru ini pastinya. Ya nggak kalah seru sih, sama-sama serunya, tapi ini seru gimana gitulah pokoknya. Ya, ini ada salah satu tim dari alun-alun yang beliau udah lama merawat alun-alun ini, bahkan sudah lebih dari 10 tahun beliau merawat alun-alun Ngawi ini. Oke, langsung saja, nggak usah lama-lama, bikin penasaran kalau terlalu lama itu. Dan tak lain dan tak bukan, siapa dia? Pak Sulistiono. Oke, selamat pagi Pak Lis. Selamat pagi. Sehat Pak Lis. Sehat. Wis, luar biasa ini yang tahu semua tentang alun-alun. Rumputnya ada berapa beliau ngitungin tiap hari. Oke, sebelumnya Pak Lis, sebelum kita mau membahas tentang alun-alun nih Pak, dari sisi lain alun-alun, saya pengen tahu dong siapa toh Pak Sulis nih sebenarnya nih. Boleh kenalan dulu sama sobat Ngopi Pagi di rumah. Saya nama Sulistiono, usia 45 tahun, senior banget. domisili di Ngawi. Di Ngawi aja. Oke, jadi jangan di luar Ngawi, jauhan Pak kalau ngerawat alun-alun. Baik Pak Lis, alun-alun Ngawi tadi kan kita udah bahas sama Pak Ari nih, dengan fasilitasnya, dengan kegiatannya yang luar biasa, bahkan konflik-konflik tentang pedagang dan lain-lain, pertanyaan yang seperti itu. Aku pengen tahu juga nih Pak Lis, awalnya dulu nih, Pak Lis ini tergabung sejak kapan nih Pak di alun-alun Ngawi Pak? Saya bergabung di alun-alun itu sejak berdirinya UPT Alun-alun tahun 2013. Januari 2013. Wih. 11 tahun. 11 tahun. Luar biasa. 11 tahun mengabdi untuk alun-alun Ngawi. Jadi pantas banget kalau Pak Lis ini tahu rumputnya jumlahnya berapa. Beliau tahu. Oke Pak Lis, kalau di alun-alun ini ada tim khusus gak sih namanya kalau dari divisinya Pak Sulis? Kalau di alun-alun itu ada tim Teladan Tumandang. Teladan Tumandang. Apa itu Pak Lis? Boleh diceritakan sedikit dong? Teladan itu kan contoh. Ya. Contoh itu memberi contoh gimana kita merawat alun-alun, motong rumput, motong pohon-pohon biar merapikan gitu. Oke, jadi gimana caranya alun-alun tetap asri, tetap rindang, ya. sejuk, tapi terawat, terjaga gitu Pak Lis ya. Karena jadi gini, pengunjungnya nyaman. Di alun kan juga banyak fauna ya. Banyak fauna. Seperti bajing, ada tupai burung, Pak. ada tupai, ada burung. Itu banyak. Makanya kita kan kalau motong pohon itu harus. Iya, jadi masih banyak ya sampai, tupai ya, seliweran banyak, di sekitar ya. sini gitu Pak ya. Burung juga masih Burung banyak. banyak. Meskipun berada di tengah kota, Ya. jadi binatang-binatang itu masih nyaman juga. Masih nyaman gitu. di alun-alun. Oke. Ngomong-ngomong nih Pak, kalau alun-alun seluas ini dengan pohon sebanyak ini, tim Teladan Tumandang tuh bangun paginya jam berapa tuh Pak? Itu kalau biasanya Iya. itu sampai ke alun-alun itu setelah subuh. Setelah subuh, Iya. setelah subuh harus sudah sampai di Iya. sini. Jadi absennya dia tuh setelah subuh. Ya. Setelah sholat subuh udah harus Ya, sampai di sini. kadang-kala ada sebagian yang ikut sholat subuh di Masjid Agung. Oh gitu. Itu langsung bersih-bersih. Oke, jadi Jadi nggak bangunnya pagi banget dong ya. Iya. Subuh harus sudah sampai di alun-alun. Tentunya kalau rumahnya agak jauh ya jam 2 pagi harus sudah bangun ya. Nggak kenal bangkong. Karena gini Mas, alun-alun itu kan banyak berdatangan kalau pagi itu untuk olahraga. Untuk olahraga. Ya, jadi sebelum berbagai- olahraga harus sudah bersih Pak ya. Ya,
banyak masyarakat tua, muda, anak-anak itu banyak yang olahraga. Itu setiap hari. Ya, kita jangan sampai di saat ada olahraga kita masih nyapu. Masih nyapu. Oke, jadi teman-teman yang mau olahraga juga nggak akan terganggu Pak dengan aktivitas perawatan alun-alun. Tahu-tahu mereka udah bersih aja gitu ya. Apalagi di saat kemarau itu kan banyak debu. Banyak debu, itu nanti banyak kan, daun itu Pak ya. Ya betul. Pas nyapu ada olahraga, yang olahraga kan gak enak debunya berterbangan. Iya. Luar biasa dari pagi udah standby. Oke Pak, ngomong-ngomong nih ada satu pertanyaan agak menggelitik nih Pak. Ya, gimana? Di alun-alun tengah itu katanya kan ada 2 pohon beringin alias beringin kembar. Ya. Kira-kira ada treatment khusus nggak Pak buat ngerawat pohon beringin ini Pak? Ada treatmentnya khusus Pak ya? Ada. Kayak gitu. Itu kan kalau malam itu kan dulu Iya. itu kan agak gelap. Agak Nah, gelap. Sekarang kita merawat, memberi penerangan di setiap ranting-ranting pohon-pohon itu yang agak besar itu kasih bolam. Oh, jadi Jadi sekarang kalau malam jadi itu nyala. terang. Ya, terang. Jadi hilang kesan horor di Enggak ada ya. pohon beringin Beringin tersebut. itu ya. Jadi teman-teman kalau lihat di beringin alun-alun nggak usah takut karena sekarang terang gitu Terang, kan, nggak gelap lagi. Jadi aman, itu nggak ada hantunya. Hantunya ya Pak Sulis ini kayak atau udah dijinakan sama Pak Sulis. Oke Pak Alis, ngomong-ngomong Pak Alis tadi kita balik lagi, Pak Alis sudah 11 tahun di sini Pak. Itu ada cerita-cerita pengalaman seru nggak Pak? Selama Ada. jadi tim teladan Tumandang itu Pak. Spill dikit dong Pak. Banyak sekali. Oke. Contoh gini, ada event malam Ya. jam 12 malam itu sudah selesai, ya. Jam 12 malam. Malam Wah, selesainya jam 12 malam ya. tim teladan Tumandang langsung sapu bersih Wih, luar biasa. sampah-sampah itu. Jadi datang pagi subuh jam 12 malam masih ngerjakan Iya, ini Pak. masih Luar ngerjakan. biasa. Biasanya itu kalau di lapangan besar ada event besar kan, itu kita selesai hampir subuh. Hampir subuh. Walaupun itu keadaan hujan, kita tetap membersihkan. Oke, Terus kita luar. buang langsung ke TPA. Langsung dibuang ke Ya, TPA. Jadi TPA. pagi sudah bersih lagi. Sudah bersih lagi. Berarti teman-teman kalau seperti itu nggak tidur dong Pak ya? Enggak tidur. Wih, luar biasa. Teman-teman, sangat luar biasa teman-teman dari tim Tumandang ini dalam merawat alun-alun Ngawi. Ini ada sedikit VT yang mau kita tayangkan. Bagaimana keseharian tim Tumandang di alun-alun Ngawi? Kita simak bareng-bareng. Oke, luar biasa sekali aktivitasnya yang dilakukan oleh teman-teman di UPT Alun-Alun ini ya, UPT Destinasi Wisata Terpadu, karena dulu disebutnya UPT Alun-Alun ya Pak Lis ya. Ya. Itu tadi ada motong ranting, ada bersih-bersih. Bahkan ketika mitigasi bencana ada angin puting beliung langsung ini langsung sapu bersih, turun, potong pohon, potong saat itu juga Pak ya. Jadi setelah itu kayak udah nggak terjadi apa-apa gitu ya. Luar biasa. Jadi tadi sudah tertayang di video yang kita saksikan bareng-bareng. Oke, baik. Kita mau lanjut nih ngobrol-obrolan tentang ya yang agak gimana gitu ya, agak bikin merinding. Saya pegang pertanyaannya aja udah agak kerasa gimana gitu. Berdiri. Oke, Pak Alis. Ya. Menurut urban legend di luar, di alun-alun Ngawi itu ada mitos-mitos tertentu nggak sih? Ada apa nggak boleh apa kayak gitu Pak? Kalau mitos tertentu itu enggak ada. Oh, tidak ada. Ada. Karena alun-alun itu kan banyak pengunjung. Banyak pengunjung. Pengunjung juga tidak ada tempat yang
disakralkan. Tidak ada yang disakralkan. Jadi aman Untuk buat orang pengunjung. yang di alun-alun Ngawi tentunya dengan tujuan positif di sini. Jadi nggak ada kok di sana nanti cari wangsit, cari ini nggak ada Pak ya di alun-alun Ngawi. Yang ada orang ke alun-alun Ngawi itu cari cilok itu pasti dapat. Cari jajanan ready semua di sini Pak ya. Cari ketenangan, cari hiburan ada di sini. Yang ada ya cuma itu, kalau malam kan suasana kan tenang di alun-alun. Suasana tenang. Banyak 1-2 orang itu untuk menenangkan diri itu diem sambil memandang hamparan hijaunya. Hamparan rumput di hijau lapangan rumput. tersebut. Karena rumputnya juga terawat Pak ya Ya, di sini ya. terawat, Ada betul treatment sekali. setiap harinya ya. Ya. Luar biasa. Jadi alun-alun Ngawi bukan tempat cari wangsit tapi tempat cari hiburan. Buat yang suntuk-suntuk stres di rumah bingung mau ngapain, langsung gas di alun-alun. Jajan aja pasti udah ngilangin Tenang stres ya, itu. Tenang dan ngilangin stres. Oke Pak Alis. Ini mengingat alun-alun tadi, Ngawi ini dengan usia yang sudah lumayan tua. Di usia Ngawi yang 666. Pastinya alun-alun ini dia ada sebelum tahun di mana Ngawi dibentuk lah. Jadi usianya mungkin lebih tua dari usia Ngawi sendiri. Kita tetap mau menanyakan, ada nggak sih Pak kejadian horor atau kejadian di luar nalar kita di alun-alun Ngawi itu ada nggak Pak? Ya kalau kita lihat keseharian malam itu enggak ada. Nggak ada. Cuma ada pernah kejadian itu orang kesurupan. Orang kesurupan. Jadi ada kesurupan di Ada alun-alun. kesurupan ada. Cuma karena gini, dia itu ngelamun, pikirannya kosong, akhirnya Oke. ada makhluk sakral itu yang Hinggap. dalam tubuhnya. Oke. Jadi itu pun bisa terjadi di mana di Iya. mana aja, tidak hanya di Karena alun-alun. pikirannya kosong. Karena pikirannya Iya. kosong. Jadi meskipun alun-alun ini tua, tapi nggak ada kejadian-kejadian horor yang membuat orang enggan untuk ke alun-alun itu nggak ada Nggak Pak ada, ya. nggak ada. Cuma Oke. kan orangnya sendiri itu pikirannya kosong. Oke, itu berasal Dimanapun dari tempat. dimanapun tempat bisa, itu berasal Ya, dari karena pengunjung jinnya. sendiri yang dia nggak nyaman sebenarnya. Iya. Jadi dia malah mengundang sendiri. Jadi dari pengalaman Pak Sulu selama 11 tahun di alun-alun, siang malam jadi tim teladan tumandang, datang subuh pulang hampir selesai subuh bahkan kalau ada event Pak ya. Ya, ada. Jadi bersihin alun-alun, nanti apa itu acara sampai jam 12 malam, jam 2 malam gitu langsung lanjut Pak ya. Jadi Iya. nggak pulang. Ya Lang- nggak pulang. nggak langsung. pulang. Wih, Paling kita luar biasa. pulang kita makan. Pulang hanya Ya, makan. makan, Balik lagi ke alun-alun, tidurnya di alun-alun. Ya. Oke Pak Alis, luar biasa alun-alun dengan usia yang sudah tua tapi berhasil memberikan kenyamanan untuk pengunjung. Tidak ada tindak apa itu terkait dengan keamanan, juga terkait dengan kenyamanan sangat-sangat dijaga oleh teman-teman dari UPT Destinasi Wisata Terpadu dan tentunya dengan pasukan tim Teladan Tumandang itu tadi. Baik Pak Alis, kita udah sampai penghujung nih. Ada pesan-pesan nggak sih Pak Alis untuk yang mau berkunjung ke Ngawi atau siapapun dari Sobat Ngopi Pagi yang mau ke alun-alun Ngawi? Monggo Pak Alis. Kalau saya berpesan kepada pengunjung itu cuma simpel Mas. Kalau makan, minum itu sampahnya itu Dibuang pada di tempatnya. tempat sampah. Oke. Terus jangan berbuat mesum. Wah, Terus iya. jangan kencing di sembarang tempat. Jangan kencing sembarang tempat karena fasilitas toilet juga Juga tersedia di berbagai di penjuru. Jadi kalau di alun-alun ini nggak usah bingung cari toilet, meskipun luas tapi di setiap titiknya tuh ada toilet gitu. Kalau di alun-alun itu ada 6 titik. Ada 6 titik 6 juga. Wah, luar biasa. Dan itu pun kebersihannya terjaga. Ya, nggak usah takut, nggak jijik atau gimana, langsung aja cari toiletnya. Jadi begitulah teman-teman dari UPT Destinasi Wisata Terpadu, tepatnya dari teman-teman tim Tumandang itu menjaga alun-alun. Mohon kerjasamanya juga gitu ya, Pak, dari para pengunjung untuk tetap menjaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya, karena tempat sampah di UPT ini juga di alun-alun ini juga tersedia di berbagai tempat gitu. Jadi nggak ada alasan lagi lah buang sampah sembarangan. Malu gitu Pak ya. Ya. Oke, teman-teman Sobat Ngopi Pagi,
kita udah sampai di penghujung acara. Ngobrolan kita sudah sangat luar biasa banget. Kita dari 2 narasumber yang ahli di bidangnya. Tadi kita ngobrol sama Pak Ari, dilanjutkan sama Pak Sulis yang sangat-sangat berpengalaman di alun-alun Ngawi. Jadi nggak usah ada pikiran aneh-aneh tentang alun-alun Ngawi. Ayo kita ramaikan alun-alun Ngawi setiap hari Minggu, Sabtu Minggu kita bisa olahraga di sini, tentunya dengan berbagai fasilitas yang sudah disediakan oleh Pemkab Ngawi. Oke teman-teman, sampai jumpa di Ngopi Pagi berikutnya, di edisi berikutnya. Pantau terus di channel Pariwisata Ngawi karena podcast ini hanya tayang di channel Pariwisata Ngawi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga boleh nih teman-teman kalau mau ngasih ide kita mau podcast tentang apa, itu tinggal komen aja nih di kolom komentar yang ada di bawah ini. Baik teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga teman-teman sehat selalu dimanapun berada. Selamat menikmati akhir pekannya, selamat menikmati berliburnya dimanapun, khususnya yang ada di Ngawi. Sampai jumpa di Ngopi Pagi berikutnya. Tetap di Ngopi Pagi, ngobrol penuh inspirasi seputar pariwisata, pemuda, olahraga, dan ekonomi kreatif. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.